Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Pak Rektor kepada Pak Muhair. Kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasir awala didi kullihi wa kafa billahi syahidna asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini selamat datang Pak Nasib, yang terhormat Pak Nasib Majidi, Ketua Yayasan Dompet Du'afa. Kemudian Pak Imal Istiqmal, backgroundnya belum diganti. Ini kita udah seragam backgroundnya Pak Imal. Pak Imal Warek 3. Kemudian juga ada Pak Rozak. Rozak, salam kenal. Pak saya Pak. Kemudian Pak Asep, ya. Terus Pak Imam, ya. Kemudian ini ada cukup banyak ya. Jadi kami juga selain Pak Imal Istiqmal, ada juga Kepala Marketing Pak Suparman, ya, Misai dan tim, ya. Kemudian juga dari Dompet Du'afa Pak Dian, ya Pak, ya. Oke. Dan saya nggak bisa sebut satu persatu ini. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah, kita semua insya Allah sehat walafiat dan kita diberkahi oleh Allah. Kemudian terima kasih, ya, kita akan penandatanganan MOU. Mungkin ada 2 MOU. Pertama MOU dengan Yayasan Dompet Du'afa, nanti dengan Pak Nasib Majidi. Kemudian dengan Pak Imam, ya, Dompet Du'afa di perwakilan Pak Hongkong, ya. Atau mungkin saya nggak tahu modelnya bagaimana, karena kemarin kita pekan lalu kita bicara ada 2 yang kita akan tanda tangani. Dengan Dompet Du'afa Hong Kong itu lebih teknis, lebih fokus, ya. Kemudian dengan dengan Yayasan Dompet Du'afa di pusat itu lebih umum, tapi lebih singkat, lebih ringkas karena nanti hanya 1 lembar. Dari hasil pembicaraan yang kemarin, memang kita ingin dengan Dompet Du'afa terutama yayasan, ya, pusat, tapi tidak teknis karena akan bicara tentang kegiatan kerjasama pendidikan, pelatihan, sampai mungkin beasiswa, ya, beasiswa. Jadi tidak fokus pada pekerja migran Indonesia. Nanti dengan Pak Imam dengan kita bicara tentang pekerja migran Indonesia. Tapi dengan Dompet Du'afa sifatnya sangat umum, jadi 1 lembar yang kita tanda tangani, gitu Pak Nasib. Lembar, kalau nggak salah ada 3 atau 4 poin, dan sifatnya sangat umum. Tinggal nanti pelaksananya mungkin di unit atau di cabang yang sifatnya fokus, sifatnya lebih teknis, ya, lebih teknis, lebih sifatnya teknis. Nah, dengan Pak Imam di Hong Kong itu sifatnya lebih fokus, ya, pada pekerja migran Indonesia. Pak Nasib yang saya hormati dan teman-teman Dompet Du'afa, ya, memang kita bicara lebih awal dengan pekerja migran di Hong Kong. Kenapa ITB Ahmad Dahlan tertarik untuk membuat kelas, ya, sebenarnya bukan kelas jauh, karena sekarang ini jauh dekat sama saja karena sudah ada teknologi, ada proses pembelajaran online, jadi jauh dekat sama saja saat ini. Ada
risetnya Kemendikbud menyatakan bahwa angka partisipasi angka partisipasi pendidikan untuk perguruan tinggi baru 29%. Artinya usia pendidikan yang seharusnya kuliah itu saat ini baru bisa kuliahnya 29% usianya ya. Jadi usia masuk sebagai mahasiswa baru 29% yang kuliah. Jadi masih banyak celah, ya masih masih banyak celah 30 berapa persen itu 30% itu 70% ya itu yang kesempatan yang kita bisa garap. Jadi penduduk Indonesia baru kesempatan kuliah itu baru 30%. Jadi 70% itu belum sempat kuliah. Jadi akses ke mereka belum sempat kuliah sampai saat ini. Nah, saya kira yang bisa kita garap 70% itu. Jadi 30% sedang kuliah saat ini. Nah, boleh jadi teman-teman yang pekerja migran Indonesia itu masuk dalam angka APK tadi 70%. Itu alasannya. Jadi kita ingin memperluas akses pendidikan tinggi ke saudara-saudara kita yang sudah saatnya kuliah, itu nomor satu alasan kami ITB Ahmad Dahlan ingin memperluas jangkauan atau akses pendidikan. Terus yang kedua, saat ini Kemendikbud itu mempromosikan istilah kampus merdeka. Nah, kampus merdeka ini salah satu elemennya adalah pemakaian kegiatan pembelajaran online, ya kegiatan online. Dan waktu digagas tahun lalu oleh Kemendikbud, kampus merdeka itu belum memperkirakan bahwa bakal ada namanya pandemi ya COVID gitu ya. Jadi tahun lalu sudah nyebut kampus merdeka, kemudian pas dapatkan momentum saat COVID wabah COVID saat ini itu semakin mendapatkan momentum ya. Jadi masa COVID. Nah, akhirnya saat ini kampus-kampus ya baik negeri maupun swasta tanda petik terpaksa harus kuliah online. Malah kampus yang kita bangun ini sepi saat ini ya, sepi karena ya proses pembelajarannya via online. Dan alhamdulillah jauh sebelum kita masa-masa COVID ya, wabah COVID, kita sudah siapkan platform digitalnya, platform ekosistem e-learningnya kita sudah siapkan jauh sebelum COVID ini ada. Jadi 1 tahun lebih, sudah 3 semester yang lalu, itu kita sudah melakukan proses pembelajaran online, tapi selama 2 semester atau 3 semester yang lalu, itu hanya sedikit yang memakai platform ini, platform ekosistem e-learning kita jarang. Tapi setelah masuk masa pandemi, itu terpaksa 100% terpaksa ya, ini disebut terpaksa 100% semua kegiatan perkuliahan lewat online. Jadi momentum inilah yang kita gunakan sehingga ketika kita kontak DD Dompet Duafa lewat Pak Nasid, kemudian pihak Yayasan Dompet Duafa menyambut dengan baik, ya alhamdulillah. 3 alasan tadi sangat relevan. 3 alasan yang disebut tadi itu sangat relevan untuk mengakses saudara-saudara kita pekerja migran, bukan saja mungkin di Hong Kong, mungkin kemarin Pak Imam bisa cerita bisa di Korea, di Cina atau di mana, ya itu bisa kita akses, atau jaringan-jaringan Yayasan Dompet Duafa bisa kita akses. Sekali lagi bukan saja dengan bukan saja dengan Hong Kong ya, Dompet Duafa Hong Kong.
Juga saat ini Pak Nasid dan bapak-bapak dari Yayasan Dompet Duafa, kita juga memperluas jangkauan sampai ITB Ahmad Dahlan yang memperluas jangkauan sampai ke desa-desa. Kita lagi proses MO persen kepala desa yang belum sarjana. Kemarin Pak Imal, Pak Budi menyampaikan ingin kerjasama dengan Kementerian Desa. Saya kira itu Bapak Ibu ya, ada Ibu ya, Ibu Misa dengan Bu Anissa ya. Oke, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih ya, mudah-mudahan MOU ini tidak sekedar MOU tapi kita bisa realisasi, kita bisa laksanakan lebih cepat, lebih baik ya. Saya kira demikian Pak Nasid. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Lalu untuk selanjutnya, mari kita dengar sama-sama untuk sambutan yang kedua dari Bapak Nasyid Majidi, Ketua Yayasan Dompet Duafa Republika. Kepada Bapak Nasyid Majidi, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muhair, Pak Imal, bapak-bapak yang lain, kemudian ini rombongan Dompet Duafa agak besar Pak Muhair supaya hangat kita. Jadi ada Mas Asep, ada Mas Imam Baihaqi. Mas Imam ke lockdown di Hong Kong apa lagi di Wancai? Lagi di kantor ada aja nih, Pak. Pak Dian, ada Pak Yayat juga di sini, sekretaris yayasan, dan Ustadz Rozak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini merupakan hari yang bahagia bagi kami di Dompet Duafa karena teman-teman menggagas bersama-sama dengan ITB Ahmad Dahlan untuk menjalin silaturahim yang lebih konkret dengan mensinergikan apa-apa yang dimiliki oleh Dompet Duafa dan apa-apa yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan. Saya kira implementasi silaturahim yang demikian inilah yang pada akhirnya yang kita perlukan untuk kerja-kerja positif bersama. ITB Ahmad Dahlan ini bagi beberapa kawan yang belum familiar, ini adalah bagian dari keluarga besar PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, karena ada banyak bendera di bawah bendera Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Ada Universitas Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, ITB Ahmad Dahlan, UHAMKA, dan beberapa yang lain. Dan ini menurut saya awal baik bagi Dompet Duafa untuk berkolaborasi dengan keluarga besar Muhammadiyah. Sudah ada beberapa yang lain Pak Muhair yang dikerjakan oleh Dompet Duafa dengan keluarga besar Muhammadiyah. Tetapi di bidang pendidikan ini merupakan yang pertama, yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini menjadi amal saleh dan amal jariah bagi semua. Karena apa? Pendidikan adalah sarana yang paling cepat menciptakan mobilitas vertikal secara sosial, ekonomi, dari kelompok-kelompok yang sebelumnya mungkin marginal. PMI atau pekerja migran Indonesia yang di Hong Kong itu hampir, mungkin Mas Imam Baihaqi bisa koreksi nanti, mungkin bisa 80% lebih adalah pekerja-pekerja kasar yang memang memerlukan tambahan pendidikan. Kalau misalkan nanti pekerjaan bersama ini bisa menjadikan para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong memiliki pendidikan yang lebih baik, menjadi sarjana, memiliki bekal ilmu pengetahuan yang lebih luas,
insya Allah ini akan menjadi kerja yang memberikan manfaat bukan hanya sesaat pada saat dia bekerja di sana, tetapi juga pada saat dia sudah kembali ke Indonesia. Hong Kong mungkin menjadi satu pilihan yang pertama karena sebagian besar pekerja kita yang ada di sana memang selain berpendidikan rendah, tapi juga memang mereka ini praktis, tidak banyak kesempatan untuk belajar. Harapan kami nanti dengan model pembelajaran yang dikerjakan oleh ITB Ahmad Dahlan dengan cara online, dan mungkin nanti juga ada treatment khusus dari ITB Ahmad Dahlan atau perlakuan yang lebih khusus kepada mereka-mereka ini, sehingga hal-hal yang mungkin sebelumnya rumit bisa lebih dimudahkan untuk para pekerja migran ini. Saya berharap itu bisa dilakukan karena di sanalah kita bisa punya kontribusi tanpa mengurangi kualitas dari yang pembelajaran yang kita berikan. Ini harapan kami, dan kolaborasi yang lebih besar nantinya antara Debat Du'afa dan ITB Ahmad Dahlan saya berharap bisa kita create lagi, karena saya mengetahui bahwa di ITB Ahmad Dahlan banyak ahli-ahli di sana, juga banyak opportunity yang sifatnya bisa kita kolaborasikan. Ini adalah start yang baik, tetapi juga menjadi energi awal kita semua. Insya Allah kerjasama ataupun MOU hari ini bukan hanya selesai dalam penandatanganan ini, karena tugas berikutnya Mas Imam Bayhaqi, Ustadz Rozak punya tugas yang tambahan tugas mulia lagi, bagaimana kita bisa menciptakan sarjana-sarjana baru dari para pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi, banyak pekerja-pekerja kita di mana Debat Du'afa juga ada di cabang di luar negeri seperti di Korea, di Jepang, di Australia, tetapi karakter yang paling cocok untuk saat ini untuk mengikuti pendidikan ini mungkin yang di Hong Kong. Baru nanti kita pikirkan jenis-jenis kolaborasi yang lain yang untuk pengembangan bersama ITB Ahmad Dahlan. Saya berharap dan berniat bersama, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini menjadi amal soleh bagi kita semua dan sukses, sehingga ITB Ahmad Dahlan yang sekalipun suasananya sedang pandemi begini bisa terselesaikan, jumlah mahasiswa yang akan dihimpunnya bahkan mungkin bisa melebihi dari yang kita targetkan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nasyid Majidi atas sambutannya. Lalu untuk acara selanjutnya, penandatanganan nota kesepakatan ITB AD dengan DD Pusat. Ditandatangan bersama ya Pak Muhair nih. Ya Pak, ya. Oke. Digeser-geser ke atas, Mas Pak. Ke atas, ya. Oh ya, pas. Oke. Sudah. Sudah siap Pak Muhair. Bismillah. Tunggu ya. Saya tanda tangan Pak ya. Ya Pak. Kita tanda tangan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke Pak. Ini saya ginikan aja ya.
Sudah. Ya, baik. Selanjutnya untuk penandatanganan surat perjanjian kerjasama ITB Ahmad Dahlan dengan dompet duafa yang akan ditandatangani oleh Pak Rektor Pak Muhair Pakana dengan Pak Imam Baihaqi selaku manajer dompet duafa Association Limited Hong Kong. Oke, baik. Oke, saya tanda tangan ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Oke, baik. Sudah Pak Rektor? Oh ya. Oke. Baik, sekarang saya tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua acara penandatanganan nota kesepakatan dan surat perjanjian kerjasama antara Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dengan Yayasan Dompet Duafa. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi suatu yang akan bagus untuk kedepannya. Amin. Amin, amin, insyaallah. Amin, amin, amin. Wah, ini Pak, ada dua Pak Yayat ini Pak, muncul Pak Yayat satu Pak Nasib. Pak Yayat dompet duafa sama Pak Yayat dengan Pak Yayat Sujarna ini. Ini saudara kandung nih Pak. Oke. Ya, Sundanis put. Ya. Nih. Ini sama dengan kalau disingkat YS semuanya nih Pak. Sama-sama YS ya. Oh, YS juga ya. Ini YSDD ya. Ini YS. Wah, ini. ITB Wah. Ini baru bangun deh ini Pak Pak Yayat Ahmad Dahlan. Di seberang Pak, demo. Wah, dia. Gak ada demo sekarang. Udah ditangkap. Ada Pak, itu saya kirim di Sipitas Pak. Hah? Di depan kampus. Rame di depan kampus juga rame Pak Rektor. Oh, rame Itu depan